Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan minggu kemarin, yaitu listrik statis. Part 2-nya ya. Sebelumnya bisa di-like dan di-subscribe terlebih dahulu untuk bisa berkembangnya channel ini. Terima kasih. Kita lanjut materi yang kemarin. Kita masuk ke medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Nah, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil. Misalkan ini Q benda bermuatan Q, ini benda listrik Q. Kalau dekat, dia E-nya atau medan listriknya besar. Kalau misalkan dia jauh, berarti medan listriknya pun semakin kecil. Maksudnya seperti itu ya. Garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan ada garis gaya listrik. Arah garis gaya listrik, jika dia positif, dia akan keluar. Nih tanda panahnya, garis gayanya keluar. Kalau dia negatif, garis gayanya dia masuk ke dalam. Nah, menuju muatan. Jika pola garis dua muatan berdekatan, nah, kalau ada positif dan negatif, berarti positifnya keluar, negatifnya masuk. Jadinya tarik menarik. Nih, ini keluar, yang ini masuk kan, jadinya tarik menarik. Beda cerita kalau yang sama muatannya, positif dengan positif. Yang satu keluar, yang satu keluar juga, nggak bisa akan bertemu, makanya dia akan terjadi tolak menolak. Oleh karena itu, sebagai hukum alam, positif dan negatif pasti akan tarik menarik. Kalau positif dengan positif akan tolak menolak, atau negatif dengan negatif atau tolak menolak. Sehingga nih kalian perempuan dan laki-laki sukalah dengan lawan jenisnya ya. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Jangan laki-laki sama perempuan atau sama perempuan. Itu tak boleh karena berdasarkan hukum alamnya juga seperti itu. Ya, ini bisa digambarkan seperti itu. Ada kuat medan listrik. Nah, muat benda listriknya itu dilambangkan dengan E. Ya. Rumusnya E sama dengan F dibagi Q. Gayanya dibagi dengan besar muatan. Atau bisa disederhanakan menjadi dari F-nya itu kan bisa dijabarkan ya, kaki Q rata, kaki QR kuadrat ya. Bisa dicoret, Q-nya ceret-ceret, bisa E sama dengan kaki per R kuadrat. Itu apa? Medan listrik, Newton per kolom. Q muatan benda, satuannya kolom. Q muatan uji, kolom. R jarak benda. Meter ya satuannya. F-nya gaya. Contoh soal. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah 8 kali 10 pangkat minus 8 Newton. Jika besar muatan A adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 kolom dan muatan B adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B oleh muatan A? Kita diketahui dulu nih, diketahui F 8 kali 10 pangkat minus 8. Muatan A adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Muatan B 4 kali 10 pangkat minus 6. Ditanyakannya apa? E, medan listrik. Jawab E sama dengan F dibagi QB. Kenapa QB? Karena yang ditanyakan adalah muatan medan listrik yang dirasakan muatan B. Yang dirasakan oleh muatan B. Berarti F-nya, Q-nya di sini QB. 8 kali 10 pangkat minus 8 Newton dibagi
4 kali 10 pangkat minus 6. 8 bagi 4 berapa? 2. Ini minus 8 minus 6. Minus 6-nya naik ke atas jadi plus 6. Min 8 plus 6 berapa? Punya hutang 8, uangnya 6. Berarti masih ada hutangnya 2. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 Newton per kolom. Paham ya? Ada beda potensial dan energi listrik. Fenomena alamnya adalah petir. Kalian pernah dengar petir atau geluduk? Nah, petir itu terjadi adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan atau awan dengan bumi sehingga terjadi perpindahan atau loncatan elektron. Elektron berpindah nih dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kamu tahu dari potensial rendah tinggi itu dari mana? Yang potensial tinggi artinya banyak positifnya. Kalau potensial rendah itu yang banyak negatifnya. Nah, berpindahnya itu dari mana? Yang bisa berpindah adalah elektron. Yang bisa berpindah elektron adalah berarti dari sini nih, dari rendah menuju tinggi. Dari yang banyak negatifnya ke yang nggak ada atau sedikit. Makanya yang bisa berpindah itu hanya elektron. Ini potensial rendah, ini potensial tinggi. Ini fenomena alam petirnya. Sebelum hujan badai, awan dalam kondisi netral. Ketika hujan badai, terjadi gesekan antara partikel awan dengan udara menyebabkan awan bermuatan listrik. Apabila awan melewati gedung tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung. Apabila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif loncat secara tiba-tiba dari awan ke puncak gedung yang disertai dengan bunga api listrik. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik nih kayak gini. Itu yang disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas yang menyebabkan udara memuai mendadak. Pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan yang melegar disebutnya guntur. Nah, petir dapat terjadi dari awan ke bumi atau dari bumi ke awan atau dari awan ke awan. Yang penting ada perbedaannya, beda potensial. Terjadinya loncatan dari elektron-elektron tersebut ya. Pengertian beda potensial yaitu perbandingan antara energi listrik yang diperlukan dengan besar muatan yang dipindahkan. Rumusnya V sama dengan W dibagi Q. Atau untuk lebih memudahkan W sama dengan Vicky. Bukan Vicky Prasetyo ya, Vicky. W adalah energi listrik, satuannya adalah joule. V adalah beda potensial, listrik satuannya volt. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Contoh soal. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai? Ini tipe sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 75 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 25 coulomb. Diketahui W-nya 75 Joule, Q-nya 25 coulomb. V sama dengan W dibagi V, 75 bagi 25, 3 volt. Gampang ya? Lalu ada kelistrikan pada sel syaraf. Ini nyambung ke biologi. Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya ada kelistrikan juga yaitu sel saraf. Jadi kita bisa nyampe nih respon kita, misalkan kita pengen mengedipkan mata, kita ingin memindahkan barang satu ke barang yang lain, atau kita kalau lagi kepanasan matanya otomatis menutup. Nah, itu adalah respon dari sel sarafnya itu ya. Nah, sel sarafnya itu adalah yang kita kenal sebagai neuron. Nah, neuronnya ini adalah penghantar rangsangan atau yang disebut dengan impuls. Jadi kita misalkan kita pengen mukul, kita pengen memindahkan sesuatu, kita ingin namanya memegang, kita ingin matanya menutup, mengedip. Nah, itu disebutnya dengan saraf ya. Kadang otak kita udah nyuruh, tapi kita nggak kerasa menggunakannya. Itu yang namanya gerak refleks. Ada juga yang penyakit orang itu otaknya udah pengen
ngelakuin itu tuh pengen megang barang tapi nggak mampu, ya karena berarti kerusakannya pada sel sarafnya, tidak bisa menghantarkan perintah dari otak ke alat gerak kita. Nah, sel sarafnya ini adalah seperti ini. Ini namanya neuron. Ada yang besar, ini namanya badan sel. Di dalamnya ada nukleus atau inti sel, ada dendrit nih. Ini yang seperti rambut namanya dendrit. Lalu dari sini akson. Akson ini ujungnya ini ujung akson. Lalu ada ini yang bulat ini namanya sel schwann. Nah, sel schwann itu di selubungnya namanya selubung mielin. Nah, untuk mempercepat impuls atau rangsangan ada yang namanya nodus Ranvier. Inti sel fungsinya pengatur seluruh kegiatan sel. Dendrit penghubung impuls rangsang dari reseptor ke badan sel. Badan sel penerima impuls dari rangsangan dari dendrit. Dendrit tadi yang mana? Nah, dari sini ke lanjutkannya ke akson. Nah, berarti ke sini. Nanti itu nyambung ya. Terus akson penghubung impuls rangsang ke sel saraf berikutnya. Nah, jadi nanti ini nggak cuma satu. Nanti dari ujung aksonnya itu nanti nyambung lagi nih ke sel saraf berikutnya, banyak sel saraf berikutnya. Jadi ke sini nyambung ke sini, pindah lagi ke sono, pindah lagi ke sana. Nah, yang mempercepatnya yang ini. Nah, selubung mielin adalah pelindung akson atau neurit dari kerusakan. Sel schwann membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu generasi neurit akson. Nodus Ranvier mempercepat transmisi yang ibu bilang. Jadi rangsangnya cepat itu yang si pongsu nodus Ranvier. Yang ini nih, biar cepet nih. Jadi kayak terjadi loncatan. Ada sinapsis, penghubung antara ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit sel saraf lainnya. Yaitu sinapsis itu yang ada di ujung aksonnya itu ya. Paham ya, nanti kalau kurang paham ditambahkan lagi, videonya diulang dan tambahkan lagi yang di buku paket ya. Lalu ada tambahan ini tentang elektroskop, di buku paket tidak ada. Elektroskop adalah alat yang digunakan yang mengetahui suatu benda itu bermuatan listrik atau tidak, mengetahui jenis muatannya ada atau tidak. Ini seperti ini, elektroskop. Ini ada kepala elektroskop, ada konduktor, ada daun elektroskop, ada dinding kaca. Prinsip kerjanya, ada elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Nah, kalau ada positif ataupun negatif, dia akan terbuka. Jika kita menginduksi atau mendekatkan si benda yang bermuatan positif, maka kepala elektroskop akan bermuatan negatif. Dan si daunnya ini akan bermuatan positif. Ngikutin ini ya. Dari sini. Dari kepala menuju ke daun. Daunnya akan terbuka. Kalau netral, dia nggak terbuka. Kalau ada muatannya, terbuka. Kalau dia kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop menutup kembali. Beda cerita kalau elektroskopnya yang negatif. Berarti di sini benda yang didekatkannya adalah yang negatif. Ini tidak tergambar. Berarti ini akan menjadi positif, yang di bawahnya akan daunnya negatif. Elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron. Nah, ini jadinya negatif ya. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jadi misalkan ini yang terinduksinya kan yang menginduksi yang atas, yang ini yang terinduksi. Yang menginduksinya positif, ini jadinya lawannya negatif. Tapi daunnya adalah mengikuti benda yang menginduksinya. Berarti ini yang menginduksinya adalah negatif. Kepalanya jadi positif, daunnya akan menjadi negatif. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kalian pelajarin lagi materinya.
kalian kerjakan tugasnya. Jika belum paham bisa tanyakan ke ibu dan bisa tambah lagi dari buku paket atau diulang lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.